Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi liman ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang hari ini dihadiri oleh Wakil Rektor 2 dan 3 yang berhadir pada hari ini. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, jemaah salat zuhur yang insyaallah kita semua yang berhadir dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat karunia nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, sekaligus melaksanakan majelis taklim yang merupakan perintah Allah dalam agama kita. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia, mahkota alam, junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang dan malam, kita amalkan pagi dan petang, disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan dengan izin Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda serta ibunda jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, judul tausiah kita hari ini adalah amaliyah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dimohon maaf kalau cerita amaliyah Ramadan, memang Ramadan ini tempat orang mengejar amal kebaikan. Karena salah satu kemuliaan Ramadan ini sesuatu yang wajib kita lakukan, Allah berikan pahala 70 kali yang wajib itu. Dan kalau kita mengerjakan yang sunnah, itu pahalanya sama dengan yang wajib. Makanya cocoklah kalau hari ini materi kajiannya adalah amaliyah Ramadan. Tapi mohon maaf, biasa kaji amaliyah ini bagi yang tua-tua ini Pak. Yang ku tengok audiennya banyak yang muda-muda, aku rasa tak pala menarik kaji ini kurasa. Maka begitu ku mulai dah bertundukan semua ku tengok dah. Ya. Cerita amaliyah Ramadan ini sebenarnya menarik kita bahas kalau kita cermati betul. Di bulan suci Ramadan ada beberapa hadis Rasul yang menceritakan tentang apalah amalan yang mulia di bulan suci Ramadan. Kita singkat aja. Yang pertama, menghadiri majelis ilmu. Inilah yang kita buat nih. Kenapa tiap bulan suci Ramadan kita buat pengajian Nabi Zuhur? Karena memang majelis ilmu ini termasuk amalan yang diperintahkan Nabi ketika di bulan suci Ramadan. Man hadara majalisal ilmi fi Ramadan bikulli qadamin ibadatin sana. Orang yang menghadiri majelis taklim di bulan suci Ramadan, satu langkah kakinya Allah akan hitung setahun beribadah. Bayangkan ibu dari kantor naik kemari berapa langkah, hitung satu langkah setahun.
Apalagi ibu tuh yang pandai sengaja kecil-kecilkannya langkahnya. Kawan menanya, kenapa kakak kok lambat kali? Memang ku kecilkan lebih banyak hitungannya, kata kakak. Iya, aku sama mak-mak ngaji sering ku sampaikan, ibu walaupun Ramadan ini ngantuk, mak-mak Ramadan ini kan paling capek, Pak. Iya, tetap ada pengajian subuh ibu datang. Satu langkah kaki ibu dihitung Allah setahun ibadah. Nah, itu tadi ada mak-mak yang pandai itu sengaja dilama-lamainya. Terakhir tanya orang, kenapa ibu lama kali berbanyak hitungannya? Sampai ke masjid udah bubar pengajian terus. Ini majelis taklim ini luar biasa. Maka di mana-mana setiap ada sebelum sholat taraweh itu ada ceramah ustaz. Ceramah ustaz walaupun sebentar itu majelis taklim. Ini majelis taklim ini majelis yang mulia, Pak. Mohon maaf nih, tak ada majelis yang paling mulia di dunia ini kecuali majelis taklim inilah. Makanya di Johor dibuat ada majelis kopi. Imang-imang ini itulah aku rasa itu. Tak ada majelis yang paling mulia kecuali majelis taklim. Orang yang menghadiri majelis taklim ini, subhanallah, bukan Allah hapuskan dosanya, tapi Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Inilah hebat majelis taklim. Iya. Orang yang menghadiri majelis taklim itu bukan Allah ampuni dosanya, tapi Allah ganti dosa dengan kebaikan. Itulah majelis taklim. Makanya dulu ada riwayat menceritakan, jadi ada satu masjid buat pengajian, Pak. Begitu masjid buat pengajian, rupanya adalah orang singgah ke masjid tuh. Wah, yang singgah ini pun kenapa dia singgah? Karena hujan gerimis. Nak pulang pun dia takut nanti basah kuyup, singgah ke masjid. Pas ada orang ngaji, ikut wah ini dengar pengajian. Begitu sudah pengajian, Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, turun kau balik, itu di masjid itu ada pengajian. Terus ngapain ya Allah? Seperti biasa kata Allah, kau tandain orang-orangnya, kau hapus keburukannya, ganti dengan kebaikan. Malaikat turun. Nggak lama malaikat turun, cepat aja naik udah. Karena malaikat hafal, biasa wajah-wajah yang ngaji itu aja mukanya itu Pak di mana-mana. Tak ada masjid-masjid tuh. Yang ngaji itu taunya kita wa amat, wa leman itu aja, itu mana yang lain. Malaikat pun udah hafal udah muka-muka yang ngaji, udah ku tandai ya Allah. Cuman ada satu orang yang kebetulan tadi di teras masjid itu tak kutandai kata malaikat. Kalau gitu kata Allah, turun kau balik. Kau tandai siapa waktu? Gara-gara waktu malaikat turun balik, ditandain mungkin di-scan lah wajah waktu tadi. Cari identitas siapa namanya. Baru laporkan malaikat, ya Allah memang orang ini nggak pernah, mungkin orang singgah. Kata Allah, tetap wak yang di teras masjid itu tadi, hapuskan dosanya ganti dengan kebaikan. Begitu sudah selesai pengajian, berhenti hujan, keluar wak dari masjid. Rupanya keluar dari masjid ada mobil kencang, wah ditabraknya wak ini, meninggal waktu langsung. Tapi begitu waktu meninggal, ulama 3 orang di kampung tuh malam tuh mimpinya sama. Waktu sedang duduk di atas kursi yang indah di kuburannya. Ketika ditanya, kenapa kau dapat kemuliaan begitu luar biasa? Karena aku menghadiri majelis taklim di masjid kau semalam. Nah, kalau tak percaya habis ngaji, ayo ke depan sana gitu. Tak percaya cerita. Subhanallah, ini majelis taklim majelis yang paling mulia. Dia amal pertama majelis taklim. Kenapa majelis taklim majelis yang paling mulia? Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang banyak kita yang tak tahu, jadi tahu karena ikut majelis taklim. Itu dia. Aku mohon maaf nih, ngaji sama mak-mak sering. Ada nenek-nenek itu nanya, Ustaz, iya nek, gimana hukumnya Ustaz kalau menahan-nahan buang angin waktu sholat? Kata nenek itu. Aku bilang, nek, kalau memang di awal-awal terasa nenek udah sesak, jangan tunggu habis. Batalkan sholat nenek, keluarkan. Nanti nenek tahan-tahan sampai 4 rakaat, bukan lagi angin yang keluar, aku bilang. Tapi sering jadi masalah, nah Ustaz, bukan itunya. Apa nek? Kadang-kadang di akhir-akhir itulah datang nyesak perut awak angin tuh. Nah kalau itu pula nek, tengok dalam Aqimus Shalah. Ada kitab yang menceritakan itu. Kalau nenek misalnya nanti sesak di akhir-akhir sholat, nek tetap pertahankan sholat nenek. Walaupun sampai tetes darah penghabisan, bilanglah. Ya, contoh. Ini untuk mengaji nih Pak. Nenek itu udah tahiyatul, udah habis sholatnya udah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Memusing perut di dalam.
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warah. Ini gara-gara capek caplak semalam lah kurasa ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita harus tahu tahiyat itu batas wajibnya sampai di sini. Tak tahan lagi awak sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Arahkan rukun yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Tak tahan, angkat, pang, keluarkan. Salat tak mengulang, salatnya sah. Ini bagi yang ngaji dia tahu mana batas wajib. Bayangkan kalau sempat nenek-nenek yang tak ngaji. Itu at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Keringat dingin nenek itu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aturan boleh dia salam. Karena nggak ngaji, lanjutkannya kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali. Capek kayak menahan kan itu dah. Iya, lama-lama innaka hamidun di ujung udah letaknya dah. Majiyun keluar dia. Batal sholat, mengulang balik. Adalah kita mengaji. Itulah penting majelis taklim. Iya, makanya mohon maaf, amalan yang pertama Ramadan nih sering menghadiri majelis taklim. Apapun nama majelis taklimnya, datangilah. Kan macam-macam pula ceramah Ramadan nih kan. Yang paling singkat tuh namanya apa Pak? Kultib, kuliah 3 menit, itu paling singkat. Ya, yang sedang-sedang namanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, kayak kita nih kurasa kulibas lah nih, kuliah 15 menit. Ada gak lama lagi dari itu, kutipu, kuliah 30 menit. Ada paling lama, kutunjang, kuliah ustadz terlalu panjang. Itu ada sebelum tarawih 2 jam ustadz itu ceramah. Stres nenek itu mah tak pulang-pulang kurasa malam. Jadi pertama majelis taklim. Ini majelis taklim. Jadi setiap ada majelis taklim di bulan suci Ramadan ini macam kita hadir, rame-rame kan lah. Rame-rame majelis taklim. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua di bulan suci Ramadan itu apa? Salat berjamaah. Orang yang melaksanakan waman sholla sholatan jamaatan, orang yang sholat jamaah rakaatan, 1 rakaat saja di bulan suci Ramadan, ini porsi pahalanya besar. Allah akan siapkan untuk dia bangunan di surga. Makanya beda, kita sebutkan di awal tadi, amalan yang wajib di bulan biasa, di bulan suci Ramadan 70 kali lipat. Amalan yang sunnah di luar bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan wajib. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin yang sebesar-besarnya, sholat tarawih kita jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa Ibu sholat di masjid tempat Ibu tinggal udah mesan sama sebelah kiri kanan, ini sajadah kakak, kau tengok-tengokkan, jangan ada orang masuk mari. Habis Ramadan nanti nih, sampai habis rumah kakak di sini duduk kakak ya. Yakinkan ini sholat sunat tapi pahalanya macam wajib. Iya, maka subhanallah. Aku kadang-kadang sering kali aku sampaikan Bapak Ibu, ini sholat tarawih ini sering jadi masalah nih Pak. Sering jadi masalah. Kadang-kadang dibuat pula sama PKM-nya nama-nama ustadz jadwal malam nih, besar-besar spanduknya. Kadang-kadang mak-mak tuh nengok tuh. Ngapain nengok? Banding-bandingkan ustadz-ustadznya. Maka paling sakit jadi ustadz bulan puasa nih lah. Dibandingkan orang awak ustaz ini lembek kayak melongol, mak-mak paling pandai. Ustaz yang ini agak keras sedikit kayak risol. Dibandingkan mak-mak. Salat tarawih mohon maaf Bapak Ibu, paling lama kita di Medan salat tarawih itu jam 9:30 selesai, betul nggak? Jadi apa masalahnya? Makanya mohon maaf, ya salat tarawih kita di Medan nih selama-lama sebelum selesai. Ya, jadi kita taklah mengambil waktu banyak. Taklah pula sampai habis jam 12 malam. Apalagi kita orang Medan ini tak pernah pula yang mau lama-lama ya kan. Maka mohon maaf kalau kita jadi ustadz pun 4 bulan suci Ramadan nih gawat juga ini.
Aku juga lama tinggal di masjid membuat daftar ustaz. Itu kalau jumpa mak-mak itu dipanggil, ustaz sinilah. Kenapa mak? Ustaz tadi malam tak enak ustaz. Apa tak enak mak? Kori itu gue bilang. Iya tapi lambat kali ustaz. Igram kali kami lah kata mak-mak. Iya kadang-kadang memang ustaz nih kok lambat-lambat kali pun pak tak cocok juga. Iya lambat. Allahu Akbar 23 rakaat. Apa nggak stres nih itu di belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ajab wak nih rupanya imam malam. Aku kok tahu kok wak nih tak datang lagi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Entah apalah sabun sinetron Gus malam aja belajar. Bisa nggak tonton lagi kurasa? Di YouTube lah mungkin bisa tonton. Anak muda paling gawat Ar-Rahmanir Rahim. Udah janji malam ni nak keluar makawan. Wak di pula imam Maliki Yaumiddin. Mati aja lah wak kata dia pula. Ya. Salat tarawih kita pak, mohon maaf nih. Ini walaupun lambat saya 10 selesai. Mungkin mohon maaf kalau aku ceritakan hari ini. Bapak nggak pernah merasakan salat tarawih yang sebenarnya. Kalau aku udah rasakan pak. Tapi kalau kita rasakan benar-benar, aku kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD di kampung, kurasakan sholat tarawih yang sebenarnya. Tarawih itu diambil dari bahasa Arab. Tarawih itu arti sholat yang banyak istirahat. Itu kan jamak itu. Tarawih banyak istirahat. Itu sholat tarawih. Ya, kami dulu kalau sholat tarawih itu jam 8 sholat isya pulang dulu ke rumah. Kenapa nggak tarawih langsung nunggu ayah-ayah kami pulang? Ayah kami kan pulang dinas kan jam-jam 9 pak. Maklumlah aku bukan sombong enggak. Ayahku kan angkatan laut. Nelayan. Tak harus kali aku bilang ya kan. Nelayan. Jadi nelayan tuh pulang jam 9 malam baru balik. 9 malam tuh nanti udah ayah pulang siap ayo ke musola. Jam 9 malam tarawih itu kita mulai. Cemana tarawih yang sebenarnya itu? Kadang-kadang masih kecil tuh aku lah bilalnya. Tak boleh kencang-kencang. Subhanal malikil ma'bud. Pelan-pelan aja. Subhanal malikil mawjud. Selesai. Imam lawak tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kencang pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bilal balik. Falam minallahi wa ni'mah. Selesai Bilal. Istirahat dulu. Duduk dulu. Mana yang merokok di luar dulu. Ntar ya wak, ngisap dulu wak. Tak bisa nih wak. Tadi siang kering kali kurasa ngisap. Ada yang lapar bilang wak, tak ada bak-bak makanan wak, lapar kali. Oh ya Allah kata wak itu pula ada wak bubur mata ikan. Sini wak sini. Diletup orang tuh habis bubur wak tuh. 10 menit, 15 menit baru nanya imam, "Cemana? Lanjut." Yang merokok cuci mulut masuk balik. Allahu Akbar. Jam 9 dimulai, 2:30 malam baru siap terawih. Aku udah pernah merasakan itu. Tapi kalau dirasain nikmat, Pak, nikmat. Kita gak terburu-buru, macam tak ada yang ngejar-ngejar awak. Kami anak-anak dulu tuh golek-golek tidur. Kadang tidur kami tak dibanguni sama awak-awak tuh. Nanti siap-siap 4 rakaat, 2 baru bangun nih. Ayo udah mau witir. Jam 2:30 sampai kita ke rumah, tinggal bangunin emak aja. Mak bangun, manasin untuk sahur, kita tidur. Jam 4 mak bangunin kita sahur sama-sama. Selesai itu balik ke masjid. Dulu tak ada masjid yang mati lampu di bulan suci Ramadan. Semua masjid itu hidup siang malam. Ini tarawih yang sebenarnya. Cobalah kita buat tarawih di Medan. Bilang orang sarap BKM kalian tuh kurasa kata orang lah. Jadi mohon maaf balik lagi sholat tarawih tak ada alasan untuk kita tinggalkan. Itu amaliyah Ramadan yang sangat luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya mohon izin, aku ceritakan sedikit ya Pak. Walaupun tak Bapak tanya, aku ceritakan aja. Makanya aku pun terkejut kenapa di Medan tarawih itu kok kencang kali. Aku dulu pertama kali kelas 2 aliyah. Imam tarawih itu di musola depan Brigip nih, Al Hilal, ada musola situ dulu. Itu nenek-nenek dulu yang bilang, "Ustadz, kami tak ada imam kami anaknya sakit." Ustadz imam, dulu aku ngaji anak-anak sore di situ. Aku ngajar ngaji selesai, tak ada yang lain nih imamnya tak ada. Ustadz lah. Itu pertama kali imam.
Aku pikir macam di kampungku juga. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, 2 rakaat selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Ayah-ayah gelisah, aku tengok di belakang. Mak tak siap-siap, berapa siap ini kata ayah tuh. Nenek-nenek yang nyuruh tadi imam ini kan gak enak pula dia, tak sesuai ekspektasi awak jadi imam. Tarikkannya tirai itu. Nah Ustaz, tancaplah kata dia. Aku bilang suruh tancap, aku tengok jadi nek, aku bilang. Begitu naik Allahu Akbar. Oh, yang pertama tuh Bismillah, Fatihah yang pertama 1 napas aku baca Fatihah. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua hampir tak bernapas aku baca Fatihah. Siap tarawih orang jam 9.15, 23 rakaat masa itu. Aku siap setengah 10, 23 rakaat. Siap sholat, aku tengok ayah-ayah megang-megang pinggang pulang, tak ada bercakap satu pun. Iya, begitu ku tengok orang sunyi, aku pun balik sambil pamit, ku tarik tirai balik. Nek, awak dulu balik ya nek. Oh iya nak Ustaz, makasih ya, hati-hati kata nenek. Nenek kenapa belum pulang? Ku bilang, nerami nenek itu ada yang buat kali musuk-musuk lutut, susur kaki. Kencang kali Ustaz, nak lepas lututku kata nenek. Nenek yang mau dalam hatiku. Iya, inilah kita hari ini Pak. Balik lagi, sholat tarawih itu jangan sampai kita tinggalkan. Dan mohon maaf, jangan ada perdebatan lagi tentang berapa rakaat sholat tarawih. Ini mohon izin. Orang kan dulu kan sering berdebat. Oh tempat kami 11 sesuai sunnah. Oh malas sekali kalian, sikit kami 23 bertahu kalian. Ya kalian anggap paten kali kalian. Oh berdebat orang. Kalau kita kaji secara hukum, sholat tarawih itu nggak ada batasnya. Memang di zaman Rasulullah dulu Nabi sholat tarawih itu yang sempat Nabi itu nggak sholat tarawih sama sahabat, takut nanti Nabi dianggap tarawih itu merupakan sholat wajib. Iya, maka Rasulullah pun sholatnya hadis dari ibunda kita Aisyah 8 sholat sunat Nabi malam itulah tarawih tambah 3 rakaat 11. Tapi Nabi 11 rakaat tuh 1 rakaat bacaannya surah Al-Baqarah 2 juz tambah 4 lembar. Itulah dia. Iya, selesai di masa Rasulullah, Umar bin Khattab memanggil sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, iya kenapa Umar? Ente jadi imam, suara ente kan mantap. Ente jadi imam kami sholat tarawih, buat 20 rakaat 3 sama witir. Ayatnya tak usah panjang-panjang kali. Maka populerlah 23 rakaat. Ada di tempat lain sholatnya 39 rakaat. Bahkan di Son'a itu sholat tarawih orang malam 27 Ramadan nggak ada rakaatnya, unlimited, nggak ada rakaatnya. Sholat terus, sholat berhenti sahur, sholat sampai menjelang masuknya waktu subuh. Jadi kita nggak usah debatkan berapa rakaat. Yang jelas kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjangkan. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendekkan. Kita kurang apa lagi? Udah sedikit minta pendek pula lagi. Berapa rakaat? 11. Ustaz ayatnya kul aja ya. Apa tak masuk angin waktu pulang tarawih? Kul aja ayat wa. Jadi balik lagi, pertama majelis ta'lim, yang kedua tarawih, yang ketiga kita singkat, yang terakhir lah kurasa nih. Apa amaliyah Ramadan itu yang ketiga? Yang ketiga adalah banyak baca Al-Quran. Kenapa banyak baca Quran? Karena Ramadan ini ulang tahunnya Al-Quran. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, tradisi membaca Quran itu terus kita besarkan, terutama ketika bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan dibaca Quran itu disebut dengan tadarus. Mohon maaf kita cerita ini nak membalikkan seperti apa tadarus yang sebenarnya. Tadarus itu ngumpul orang baca Quran, ada 1-2 yang pinter ngajarin. Tadarus itu bina musyarakah dari kata darosa, tadarosa, saling ajar mengajarin. Tadarus kita kan tidak kadang-kadang. Pokoknya kumpul, yang baca-baca, ya tegolek, yang sana bercakap, ya Allah, aku bikinan susah nunggu puasa, menaikkan barang-barang biar aku tahu. Kita ada yang murah bercakap, mak-mak di sana. Enggak gitu tadarus itu. Ada pilih 1 orang 2 orang yang ngajarin. Cik Sangkot, dia yang pandai bagus baca, dia ajarin. Yang baca Cik Minah, qalu, kopnya panjangkan, qalu, panjangkan kopnya kayak lu tuh lah, coba lu, coba qalu, lama-lama dae darah Cik Sangkot. Cuman sabar juga, dia udah tua pula, gimana nak belajar.
Ya coba panjangkan lagi, nek qalu. Lama-lama nenek darah dihempaskannya mik tuh. Tadi salah aja aku sama kau, kata dia. Pasti gara-gara perkara tanah kita nih, kata tarik tanah pula dari situ. Tadarus saling ajar mengajarin. Jadi bukan target tadarus itu Bapak Ibu berapa kali khatam tahun nih, enggak. Cuman habis Ramadan semakin bagus bacaan Al-Quran. Itu. Sekarang orang kan nggak akrab Pak dengan Quran. Aku mohon maaf nih. Aku di mana-mana kalau ngaji sering pulang sama mama, ibu kalau ada yang meninggal, takziah ibu, duduk bacakan Yasin sama yang meninggal itu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kan jarang ada meninggal tengok. Bahkan kalau ada meninggal menanya pula Pak, bukan ada yang baca, menanya. Ya Allah Kak, meninggal abang ya Kak. Bukan didoain yang meninggal, bukan dibacain, menanya. Semalam memang nampak ku abang Kak bawa galon, ku tengok. Apa ceritanya Kak? Tanya sama istri. Istri udah ikhlas, sudah lama bercakap. Memang semalam abang kau makan, habis itu ketulangan dia. Nak minum tak ada air, itulah dia nyari air galon yang nampak kau tuh. Tak berapa lama pulang ditekan air galon tuh separuh, ditekan kakak tengok. Tak berapa lama sesak, meninggal abang kau ya Allah. Dipancing-pancingnya orang balik meratap, ini tak boleh. Bukan dibacain Quran. Iya, kadang-kadang berdosa. Jadi ini mohon maaf ibu kalau takziah dengan orang meninggal, jangan ditanya-tanya kenapa meninggal. Itu salah tuh ya. Ya aku tempat ilmu sana sering kadang-kadang, mohon maaf nih Pak, dosanya nggak hanya semua orang yang meratap. Kadang-kadang dosa nyangkut kemana-mana. Kejadian tempat kami ada meninggal, nanya juga, ya Allah Kak, kenapa bang meninggal? Nanya juga tuh. Tapi udah baik sakit abang Kak. Kakaknya udah ikhlas, tapi tak mau ditanya aja, mau tahu cakap lah dia. Memang abang kau lama asam lambung, cuman udah baik 3 bulan nih. Terus udah baik, kemana lagi Kak? Drop dia kemarin. Kakak bawa kemana? Mitra sejati. Ke mitra yang sehat aja mati, udah berdosa pulang mau mitra. Mana-mana dosa tuh dah. Rasul nyuruh kalau ada yang meninggal tuh bacain Quran, didoain. Mohon maaf, kenapa ada orang meninggal Pak diletakkan Quran di kepalanya? Untuk apa sebenarnya? Orang datang takziah bacain, itu dasar ceritanya kan. Datang kita dengan orang meninggal, ambil di kepala itu baca Quran Yasin, bacain. Tak bisa kita baca Quran minimal sepaling Yasin kita baca. Orang tak tahu Quran, orang kalau meninggal mana ada tengok orang, ya Allah, mendoa pun tidak. Aku bukan apa-apa, kesian aku nengok waktu meninggal Yasinnya banyak, Qurannya banyak, satu pun tak ada yang baca. Takut kepala waktu duduk dia pula yang baca Quran. Apa gak pelarian kita takziah? Ada 3 tulah amal yang kita bahas. Yang terakhir ini penting barangkali kita sampaikan. Nah, kita puasa hari ini sudah yang ke-8. Tetap ini sering tiap bulan kita sampaikan. Kalau cerita tentang puasa Bapak Ibu, ada 2 model puasa yang sering diceritakan ulama. Satu namanya puasa ular kan. Ular itu rupanya kalau dia mau tukar kulit dia puasa. Tapi setelah tukar kulit dia tetap seekor ular, nggak berubah dia. Perasa puasa macam-macam aku lah kurasa. Tiap tahun begini aja kurasa tak berubah. Kita mau tahu nih puasa kita puasa ular. Ular itu apa? Ular itu binatang yang menjijikkan. Tak ada yang suka sama ular. Ibu-ibu ada suka sama ular? Masih tak ada. Gila dengan ular tuh, tak ada yang suka. Tapi ular nih ketika dia berpuasa, selesai puasa dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kita mau puasa tahun ini jadi puasa ular. Lalu gimana caranya? Ditulis oleh beberapa ulama. Salah satu di antara almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Mustafa Yaakob, dia menulis, mohon maaf, ada 3 hal yang dianggap orang biasa, tapi itu merusak puasa. 3 hal yang dianggap biasa, tapi merusak puasa. Kita singkat aja nih, penutup kaji kita. Yang pertama apa? Mohon maaf, kasratun naum. Banyakan tidur itu kita anggap biasa, padahal itu bisa merusak puasa. Iya, tapi tidur orang ibadah, orang yang puasa itu ibadah Ustaz. Iya. Kan tapi kalau si tidurnya kerjaan gimana ceritanya, Bang? Habis subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi. Setengah jam mau buka, tengoknya jam, senyum dia. Tak terasa puasa nih ya, kata dia pula. Banyak tidur itu merusak puasa. Bahkan hati-hati, tidur yang banyak bisa batal puasa.
Gimana ceritanya Ustaz? Tidur satu Ramadan, bangun satu Syawal, itu batal Mas. Ada yang kedua, ini buat ibu-ibu nih, apa yang biasa kita anggap tapi merusak puasa? Mencicipi makanan. Pulang ke rumah ibu masak menggulai, jangan cicipin. Nenek kita di kampung gak ada sekolahnya, tapi dia mengaji sama Tuan Syekh. Kenapa gak dicicipin gulai? Nek, nggak mau nenek, merusak puasa. Nanti gak enak nek, Allah atur kau puasa, tak usah kan gulai ikan. Kayu dan nenek gulai sampai lembek ditekan. Iya, orang kita sekarang kan tidak. Gitu habis masak ibu letakkan kemari, Allah nggak apa-apa itu. Pih. Merasain aja kok mana yang kurang. Udah dites tak dapat mana yang kurang. 8 kali nyicip udah tak dapat. Penasaran dia, pakai nasi dia nyicip, ya batal puasa. Ini yang merusak. Yang ketiga terakhir, apa yang merusak puasa dia orang biasa? Nih, mohon maaf, membasahi dalam mulut ketika bulan suci Ramadan, Pak. Ustaz katanya berwudu itu kita sunnah kumur-kumur, baca dalam kitab fikih. Kumur-kumur itu memang sunnah ketika berwudu kalau di luar bulan suci Ramadan. Semakin kering mulut kita ini standar puasa kita makin mantap. Siapa yang makin kering mulutnya, mohon maaf, jam 9, orang dulu gosok gigi itu kan habis subuh. Jam 9 udah kering mulut, tak pernah masuk lagi air di mulut nih. Biarkan dia kering. Semakin bau mulut orang yang berpuasa, semakin wangi besok di sorga. Tapi di sorga, jangan sekarang pula. Nenek mau nyium bau sorga, di muka nenek, pingsan nenek. Iya kan? Maka udah nggak mau basahin mulut nih. Kita kadang-kadang nggak paham wudhu zuhur, udah kumur-kumur. Wudhu zuhur kumur-kumur, banyak pula kumur-kumur tuh, bulat mulutnya. Tiba-tiba keluar sikit ya. Kawan sebelah nanya, tadi banyak aku tengok bro, kenapa kok sikit? Antah aku pun tak tahu, kata dia pula. Wudhu nanti asar, udah nggak di mulut, kerongkongan. Wah. Panas sekali memang puasa. Masuk lagi wah. Datang kawan kejut kan dia masuk ke dalam, batal puasa. Yang tiga ini jaga. Mudah-mudahan insyaallah kita dengan amaliyah puasa teristiqomah kita, jaga puasa kita dan jadikan puasa tahun ini puasa yang terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.